Berjumpa lagi bersama saya Tea Silaturahmi dalam video pembelajaran kelas 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Mari kita simak video pembelajarannya. Ayo kita simak teks berikut ini. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Selanjutnya, simak juga teks tentang kelinci berikut ini. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib sekolah. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan ada di mana-mana, misalnya di rumah, sekolah, masyarakat, jalan raya, dan lain sebagainya. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berikut ini contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, merapikan buku di perpustakaan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan di perpustakaan. Nah, tadi kan kita sudah belajar contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Berikut ini adalah contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengganggu teman saat berjalan. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Dan yang keempat, tidak boleh bertengkar dengan teman. Aturan dibuat untuk kebaikan siswa. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar aturan yang ada, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Anak yang mematuhi tata tertib tersebut, anak yang disiplin. Peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Berikut ini akan kita pelajari contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara hari Senin. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 6:45. Yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar bagaimana contoh perbuatan yang boleh dilakukan di sekolah, yang tidak boleh dilakukan di sekolah, dan tentang aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerak berjalan sesuai hitungan. Gerak berjalan adalah gerak melangkah kaki ke depan secara bergantian. Gerak berjalan termasuk gerak lokomotor. Manfaat gerak berjalan adalah membuat tubuh sehat, membantu menjaga tulang tetap kuat, dan menguatkan otot kaki serta jantung. Cara melakukan gerak berjalan, yang pertama, untuk melakukan gerak berjalan, berdirilah dengan tegak. Yang kedua, luruskan tangan ke samping badan. Yang ketiga, langkahkan kaki kanan, ayunkan tangan kiri. Yang keempat, langkahkan kaki kiri, ayunkan tangan kanan.
Selanjutnya, cara melakukan langkah biasa. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Yang kedua, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan diayun di samping badan. Yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Yang keempat, lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Yang kelima, gerakan disesuaikan dengan irama. Yang selanjutnya adalah langkah rapat. Cara melakukan langkah rapat adalah berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan mengayun di samping badan. Yang ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumit. Yang keempat, lanjutkan kedua kaki rapat. Yang kelima, langkah kaki rapat dapat dilakukan dengan hitungan. Hitungan pertama, melangkahkan kaki kanan. Hitungan kedua, melangkahkan kaki kiri, dan hitungan yang ketiga adalah kaki dalam posisi rapat. Oke anak-anak, selesai sudah video pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kalian semua tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.